Singapura salah satu negara terkaya di dunia, memiliki 20 miliarder dan 188 ribu jutawan. Namun anehnya, pemerintah tidak mengetahui jumlah pasti rumah tangga miskin. Padahal, garis kemiskinan dapat menjadi alat yang berguna bagi pemerintah dalam menyusun berbagai program untuk membantu rumah tangga berpendapatan rendah. Lebih penting lagi, ini akan membantu memvalidasi keefektifan layanan ekonomi dan sosial pemerintah yang ada untuk masyarakat miskin. Tetapi reaksi keras terhadap tanggapan menteri tersebut mencerminkan sentimen di antara banyak warga Singapura bahwa pemerintah tidak berbuat cukup untuk mengatasi kesenjangan yang semakin besar antara si kaya dan si miskin, apalagi mengakuinya. Benarkah demikian? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti dan simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo santai mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Singapura. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Singapura. Singapura membuat kemajuan karena ketimpangan pendapatan terus menurun setelah diluncurkannya suplemen pendapatan Workfare. Di luar ketidaksetaraan, Singapura tetap mempertahankan mobilitas sosial lintas generasi. Pemerintah mencatat bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk menutup kesenjangan awal dalam kehidupan anak-anak. Secara khusus program Kids Start yang membantu perkembangan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah hingga usia 6 tahun akan diperluas secara nasional. Peningkatan ini diharapkan dapat mendukung 80% anak yang memenuhi syarat di keluarga berpenghasilan rendah, dimulai dengan anak yang lahir pada tahun 2023 ini. Mr. Wong mencatat bahwa pemerintah telah melakukan investasi yang signifikan di sektor anak usia dini dengan pengeluaran meningkat 6 kali lipat dari $320 juta pada tahun 2013 yang lalu menjadi sekitar $1,9 miliar pada tahun 2022 yang lalu. Keluarga berpenghasilan rendah hanya membayar $3 sebulan untuk penitipan anak sehari penuh di prasekolah yang dioperasikan jangkar. Katanya, investasi ini berdampak dengan tingkat pendaftaran prasekolah anak-anak berusia 5 hingga 6 tahun yang tinggal di rumah susun umum sekarang sebanding dengan rata-rata nasional. Tetapi untuk anak-anak berusia 3 hingga 4 tahun yang tinggal di flat sewaan umum, tingkat pendaftaran prasekolah adalah 80%.
Pemerintah juga telah menyelesaikan peninjauan tolak ukur gaji sektor layanan sosial dan akan bekerja sama dengan lembaga layanan sosial untuk menaikkan gaji guna menarik dan mempertahankan talenta di sektor ini dengan lebih baik. Menanggapi pertanyaan dalam sesi parlemen, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Chen Shou-sheng menjelaskan mengapa pemerintah cenderung tidak mengikuti jejak Hong Kong yang baru-baru ini mendefinisikan ambang kemiskinan. Garis kemiskinan tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat keparahan dan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh keluarga miskin, yang dapat mencakup kesehatan yang buruk, kurangnya tempat tinggal, atau hubungan keluarga yang lemah. Jika kita menggunakan satu garis kemiskinan untuk menilai keluarga, kita juga berisiko mengalami efek tebing, di mana mereka yang berada di bawah garis kemiskinan menerima semua bentuk bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan di luar garis kemiskinan tidak disertakan di dalamnya. Isu apakah pengatur garis kemiskinan yang relevan untuk Singapura muncul tepat setelah kelompok Katolik Kristal meluncurkan inisiatif yang disebut Singaporeans Against Poverty, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kemiskinan dan memobilisasi dukungan publik dalam memutus siklus kemiskinan di Singapura. Secara khusus, kampanye tersebut mendesak warga Singapura untuk lebih peka terhadap peningkatan kemiskinan meskipun dilaporkan ada kemakmuran di negara ini. Tim Sisi Gelap Dunia menyimpulkan bahwa menetapkan garis kemiskinan tidak akan mendiskreditkan status Singapura sebagai negara kaya. Tidak ada yang dapat membantah pencapaiannya yang luar biasa dalam membangun kota kelas dunia yang menyediakan layanan efisien bagi warga dan pengunjungnya. Namun kemiskinan, betapapun kecilnya, betapapun jumlahnya, juga menjadi kenyataan di Singapura yang modern dan makmur, dan pemerintah yang ingin mendefinisikan dan menghitung hampir semua masalah untuk mengatasi kemiskinan dengan sebaik-baiknya, dengan mengidentifikasi jumlah orang miskin yang berhak menerima bantuan yang mendesak, perlu data yang real. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Silahkan request negara mana yang akan kita kunjungi di video-video selanjutnya. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.